Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Fauzia Eka Wahyuni, NIM 7111191160 dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi kesadaran 2 yaitu mengenai tidur dan hipnosis. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu tidur. Tidur itu sendiri merupakan kondisi alami di mana seseorang sedang mengistirahatkan tubuh dan pikirannya. Ketika tidur, bukan berarti kita dalam keadaan yang tidak sadar. Hanya saja kesadaran kita menurun, karena tidur itu termasuk ke dalam kesadaran subconsciousness. Tidur berkaitan dengan pola dari tubuh, hormon, dan aktivitas otak yang memiliki ritme periodik atau berperiode. Tidur dibutuhkan oleh manusia setiap waktunya untuk pemulihan fisik, pertumbuhan, adaptasi, dan memori. Di dalam tidur terdapat kardiospasme ritim yang meliputi perilaku psikis, fisik yang sifatnya berulang setiap harinya, baik dalam keadaan tidur atau terjaga. Seperti suhu, tekanan darah, level gula dalam darah yang mengalami perubahan. Ada suprachiasmatic conscious, di mana inti sel di otak di bagian hipotalamus yang berfungsi dalam mengatur ritme light and dark daily cycle. Jadi, jika kita kurang tidur, maka kita akan mengalami beberapa gangguan. Dan jika kita kelebihan tidur juga, kita akan mengalami beberapa gangguan. Dalam tidur, terdapat beberapa tahapan, diantaranya ada 5 tahapan. Yang pertama itu, gelombang otak yang bekerja adalah gelombang alfa. Pada tahap pertama ini, kita tidur masih sekitar 10 menit, dan jika ada stimulus, maka kita akan mudah terbangun. Tahapan yang kedua, tidur lebih rendah dari tahap yang pertama. Jadi, kita itu tidur sekitar 20 menit, lebih deeper daripada tahap pertama, namun tetap masih mudah untuk dibangunkan. Tahap 3 dan 4 itu otak kita ada pada gelombang theta. Tidur kita itu sekitar 40 menitan, otot mulai rileks. Pada tahap 4 ini terjadi pelambatan gelombang otak, mulai sulit dibangunkan, dan mulai masuk pada tahap deep sleep. Jadi, tahap 1 sampai tahap 4 itu termasuk ke dalam tidur non-REM. Dan yang terakhir, tahap 5, yaitu di mana gelombang otak kita ada pada gelombang delta. Dan kita juga termasuk ke dalam tidur REM, yaitu pada tahap ini mulai terjadi mimpi di mana bola mata kita berputar dengan cepat tanpa kita sadari, ditandai oleh pernapasan yang cepat, terjadi kilatan di gelombang otak kita sehingga kita itu dapat flashback ke masa lalu kita dalam mimpi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan tidur. Jadi gangguan tidur yang pertama itu ada insomnia. Jadi insomnia itu keadaan di mana kita itu sulit untuk tidur. Yang kedua ada sleepwalking dan sleep talking. Nah, gangguan tidur ini biasanya terdapat pada tidur tahap 3 dan 4. Biasanya terjadi karena kurang tidur atau kitanya ada dalam pengaruh alkohol. Selanjutnya ada nightmare atau sleep terror. Jadi gangguan tidur ini tuh biasanya puncaknya itu terjadi di usia 3-6 tahun. Kemudian seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, ini tuh bisa menurun. Dan nightmare dan sleep terror ini berkaitan dengan life stressor. Lalu ada narkolepsi. Jadi narkolepsi itu aktivitas tidur yang tidak terkontrol. Jadi tahapan tidurnya itu sangat cepat dari fase non-REM menuju fase tidur REM. Biasanya narkolepsi ini tuh terjadi karena kondisi sangat lelah dan ada trigger reaksi emosi yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada gangguan tidur sleep apnea. Jadi pada gangguan ini tuh berhenti nafas sejenak saat tidur, biasanya karena kondisi lelah dan kurang tidur. Jadi gangguan tidur ini tuh berkaitan dengan penyakit darah tinggi, stroke, dan sexual dysfunction. Jadi
gangguan tidur ini tuh dapat menimbulkan kecelakaan, kehilangan produktivitas, dan masalah hubungan. Pada anak bisa menyebabkan kematian. Nah, balik lagi ke insomnia. Jadi kalau insomnia mild itu masih bisa diatasi dengan kita itu mengatur jadwal ulang tidur kita. Nah, bisa juga kita itu tidur dalam keadaan gelap dan sepi. Lalu kita harus menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein. Jadi, semua orang itu mengalami mimpi. Menurut Sigmund Freud, jadi mimpi itu adalah keinginan dan harapan yang belum terpenuhi dan ingin dipenuhi. Berisi harapan-harapan pada saat anak-anak, tapi belum terpenuhi, terutama harapan-harapan seorang anak pada orang tuanya. Terbagi menjadi dua, yaitu ada manifest dan laten. Manifest itu berbentuk simbol ketika mimpi, dan yang laten itu dorongan dari alam bawah sadar dan muncul melalui perilaku saat kita dalam keadaan terjaga. Menurut teori kognitif, mimpi itu melibatkan informasi, memori, dan pemecahan masalah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hipnosis. Hipnosis itu merupakan kondisi psikologis atau tahap di mana seorang individu berada pada level kesadaran atensi yang berpindah dan terjaga hingga menurun. Biasanya terjadi karena menerima sugesti tertentu, menurut Santrok. Lalu menurut Hilgard, hipnosis itu adalah perubahan dan perpindahan dari terjaga ke tidak terjaga. Hipnosis ini sering digunakan dalam praktik psikologi yang diikuti dengan psikoterapi. Terdapat 4 tahapan dalam hipnosis. Yang pertama, meminimalisir gangguan. Yang kedua, individu diminta untuk berkonsentrasi pada sesuatu yang spesifik. Yang ketiga, individu diberitahu apa yang diharapkan dari kondisi hipnosis. Yang keempat, individu diberi sugesti mengenai kondisi-kondisi atau perasaan tertentu. Jadi, hipnosis adalah bentuk manipulasi yang seringkali dapat mempengaruhi atau merubah perilaku. Orang yang mudah terlibat dalam kegiatan imajinatif cenderung lebih mudah terhipnosis. Lalu, orang tidak dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan mereka. Lalu ada pendekatan hipnosis. Yang pertama adalah Divided Consciousness oleh Ernest Hilgard. Jadi, hipnosis melibatkan kondisi kesadaran terbagi yang khusus. Satu pihak mengikuti perintah penghipnotis, di lain pihak berfungsi sebagai hidden observer. Jadi kesadaran memiliki bagian tersembunyi yang tetap berhubungan dengan realita. Yang kedua yaitu Social Cognitive Theory, yang mengatakan bahwa hipnosis adalah kondisi normal terjadi karena seseorang meyakini bahwa dia harus memunculkan perilaku yang diinginkan oleh terapis. Lalu ada zat-zat psikoaktif. Jadi, zat-zat psikoaktif itu merupakan zat-zat yang mempengaruhi sistem saraf untuk mengubah tingkat kesadaran, persepsi, dan mengubah mood. Terdapat 3 tipe. Yang pertama itu adalah depresan, yang kedua stimulan, dan yang ketiga adalah halusinogen. Depresan itu biasanya dipengaruhi oleh alkohol, barbiturates, tranquilizer, dan narkotik. Ini tuh fungsinya itu untuk menurunkan aktivitas mental dan fisik. Selanjutnya ada stimulan. Jadi stimulan itu biasanya dipengaruhi oleh amfetamin, kokain, ekstasi, kafein, dan narkotik. Fungsinya itu untuk meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Yang ketiga itu ada halusinogen. Jadi halusinogen itu dipengaruhi oleh marijuana dan LSD. Fungsinya itu untuk memodifikasi pengalaman persepsi individu dan memproduksi bayangan visual yang tidak nyata. Selanjutnya kita akan membahas kesadaran dan kesehatan mental. Jadi salah satunya itu adalah meditasi. Meditasi merupakan teknik di mana mengisolasi rasa sakit fisik maupun psikis. Dapat juga meningkatkan sistem imunitas individu. Lalu meditasi dapat menenangkan pikiran sehingga
individu bisa mendapatkan kualitas dari tidur maupun saat terjaga. Meditasi yang dapat dilakukan oleh agama muslim misalnya seperti berdoa, memaafkan kesalahan orang lain. Lalu di agama-agama lain juga seperti Kristiani atau yang lainnya bisa juga dilakukan proses meditasi itu dengan berdoa, sehingga kita akan mendapatkan kualitas tidur yang baik setelah meditasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.